وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Ya, silakan. Baik, Ustadz, kita akan coba kembali ke penelepon. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan bisa tersambung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Saya dengan hamba Allah di Balikpapan. Baik, Ibu yang ada di Balikpapan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kami persilakan. Baik, mohon izin bercerita Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangnya suami saya menikahi seorang wanita Ustadz bernama Y. Berarti Y ini adalah ipar saya. Y ini sifatnya suka menghasut suaminya supaya minta uang kepada mertua saya. Jumlahnya besar dengan alasan yang mengada-ada. Ini sudah berlangsung selama 16 tahun selama mereka menikah. Saya sudah pernah menegur langsung dengan baik-baik kepada Y, namun keluarga malah memusuhi saya, dianggap ikut campur rumah tangga orang lain. Y ini jika berkomunikasi dengan saya, baik melalui telepon atau saat bertemu langsung, selalu ajak menggunjing. Nah, sikap saya sekarang, Ustadz, saya tidak mau berkomunikasi terlalu intens dengan Y. Jika beliau WA ajak menggunjing, saya akhiri percakapan itu dengan baik-baik. Saya hanya tegur sapa, ngobrol seperlunya, sebatas saya menghormati beliau sebagai kakak ipar. Dan saya sekarang sudah tidak peduli jika Y masih merongrong harta mertua, sebab saya sudah pernah ingatkan dan mertua juga diingatkan akan hal ini, tidak percaya. Pertanyaan saya, Ustadz, terkait dengan materi tentang menjalin silaturahim dengan kekerabatan tadi, apakah sikap saya tersebut termasuk memutuskan tali silaturahmi, Ustadz? Syukran. Baik. Yang pertama saya mulai dulu, Bu, ya. Sebenarnya ibu tidak usah memang mencampuri tentang masalah ipar ibu mau minta atau merongrong mertua, ya. Yang Anda anggap mungkin itu boros atau diada-adakan. Itu kan menurut pandangan Anda pribadi, ya. Dan saya yakin mungkin kalau mertua Anda ini, karena kalau dirongrong uang seperti itu berarti kan orang mampu. Dan dia pasti bukan orang bodoh. Sebagaimana Anda merasa begitu, mungkin dia juga tahu dia memiliki harta. Kalau kita balik kasus, Anda di posisi mertua Anda. Dan mertua Anda sekarang adalah anak mantu. Anda dimintain oleh anak mantu yang lain uang. Masa Anda tidak tahu ini dia salah gunakan atau tidak gitu. Ya. Pasti kan pemilik harta ini punya, Allah memberikan dia feeling dan dia tahu gitu. Apalagi waktunya cukup lama, 16 tahun gitu. Ya. Jadi saran kami, Allahu a'lam, langkah yang tadi ibu katakan itu saya sudah tidak pernah mau tahu lagi, itu sangat bagus. Karena kata Nabi SAW, min husni islamul mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jadi saya melihat ini tidak bermanfaat buat Anda. Kecuali kalau misalnya ipar Anda ini, si Y tadi ini memang mencuri, ya. Dia mencuri dan Anda tahu itu kemungkaran yang dilakukan itu lain. Tapi kalau dia hanya sekedar minta uang dari mertua melalui suaminya misalnya, dan mertuanya mau aja kasih memberikan misalnya dengan kena sayang sama anaknya misalnya atau anak mantunya, maka itu tidak ada masalah. Karena pemilik harta ridho dengan itu gitu. Allahu a'lam. Ini poin pertama dulu berhubungan dengan masalah ini. Kalau masalah yang lain adalah Anda sering diajak menggunjing oleh ipar, itu sudah betul keputusannya. Karena ini haram dalam Islam menggunjing orang. Anda berhentikan komunikasi dan cukup sampai situ. Ya. Karena biasanya orang yang biasa menggunjing orang ini, dia bisa saja memang niatnya mau menggunjing orang lain di depan Anda karena dia anggap Anda orang yang cocok untuk diajak ngobrol. Atau memang dia memancing, ya. Dan ini yang sering terjadi, ya. Dia memancing supaya Anda terjebak dalam satu perkataan atau satu pembicaraan yang nanti dijadikan hujah atau argumentasi kepada orang yang dia jadikan sebagai target yang sampaikan. Misalnya mertua Anda di sini. Jadi sudah benar Anda batasi saja dan Anda selalu tutup pintu. Maaf kalau untuk gosipin orang saya tidak mau ngomong. Udah gitu aja. Jadi dia tahu celah itu dia tidak akan pernah bisa masuk kepada Anda. Allahu a'lam. Ya, jadi ini insya Allah tidak masuk dalam permasalahan tadi yang ibu bilang, apakah ini masuk, saya termasuk memutus silaturahim atau keluarga? Jawaban saya tidak, karena Anda tidak memutusnya. Anda cuma membatasi saja karena ada mudarat secara agama. Ya, karena ini kan mudarat, dia gosipin orang itu mudarat.